Selamat datang di Teman Ngopi. Iya. Ngopeni pikiran. Ayo. Kali ini ada Bang As. Iya Pak Agung. Selamat datang Bang As. Terima kasih. Selamat datang di Teman Ngopi. Selamat datang di Bali. Ya, terima kasih. Di Indonesia, Pak. Di Jimbaran. Ya, Bang As ini dari Malaysia. Tepatnya di Penang. Di Penang. Pinang. Pinang. Kalau di Malaysia ini dipanggil Penang. Penang. Nah, Penang. Pulau Pinang. Pulau Pinang. Apa ya spesial dari Penang? Oh, spesial dari Penang ya. Selalu kalau orang berkata tentang Penang, nasi kandarnya. Nasi kandar itu adalah nasi yang mana dicampur. Dan kalau zaman dulu-dulu ianya dikandar. Maksudnya dikandar ni dipanggul. Dipanggul. Oh. Jadi ada dua raganya. Iya, di sana ada nasi, kemudian ada lauk pauknya. Kemudian dicampur. Apa kita kalau dipanggul tuh Pak Ben? Nama pikul ya? Dipikul ya. Dipikul ya. Jadi di sana dipanggil kandar. Itu isinya apa? Kandar. Ayam, daging, sayur-sayuran. Kapan kita makan nasi kandar? Harus. Harus ke Penang. Ya. Oke, Bang As. Bang As tentu sudah tidak asing ya dengan Indonesia, Bali, gitu. Kemudian juga dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Spiritualitas tentu. Betul. Bagian itu. Dan Bang As punya pengalaman panjang tentang spiritualitas. Iya. Nah, yang pertama Bang As untuk teman-teman ngopi. Bagi Bang As itu spiritualitas itu apa, Bang As? Wah, itu satu soalan yang saya sendiri dulu agak sukar untuk menakrifkannya. Tapi ya bagi saya semasa saya kecil, jadi ibu saya ni suka mencari. Ya, dia suka pergi mengaji di sini, belajar dari sudut tasawuf. Kemudian ibu ya itu. Ya, ibu saya. Dia sudah meninggal. Dan tarikat ya. Jadi dia suka membawa saya dari kecil. Jadi pada waktu saya kecil, saya enggak faham apa yang ngobrolkan mereka. Jadi kalau orang-orang tarikat ni semuanya, mereka ni ada satu kumpulan dipanggil kumpulan muzakarah. Muzakarah. Jadi muzakarah ni akan berbicara tentang ketuhanan, tentang kelompok-kelompok ya. Iya. Jadi bagi saya, bila saya sudah melalui semua ini, sebenarnya spiritualitas ini adalah untuk mengenal diri kita dan sisi-sisi diri yang sebelum ini kita tidak ternampak. Agar pada suatu harinya kita akan rasa ketenangan yang sukar diucapkan dengan kata-kata. Jadi memang prosesnya bukan sekadar membaca, menambah ilmu pengetahuan begitu saja, tetapi adalah dari proses pengalaman kita, naik turunnya kehidupan kita itu. Pengalaman dan juga belajar. Berarti berkaitan dengan realitas hidup. Realitas sama hidup. apa yang dialami. Iya. Tetapi menariknya gini Bang As, kalau saya melihat ya, sebagian besar walaupun tidak semua, sebagian besar teman-teman atau masyarakat di Malaysia mengartikan spiritualitas itu dengan kesaktian. Magic. Yes. Abrakadabra. Iya. Bisa datangkan uang. Iya. Iya, betul. Atau menyembuhkan itu ya. Nah, orang yang seperti Bang As ini mungkin satu di antara 1000 di Malaysia. Karena yang lain berpikir seperti tadi itu. Nah, bagaimana Bang As menyikapi teman-teman yang masih banyak seperti itu kalau di Malaysia? Tentu ini kan akan jadi hal yang aneh. Iya, sebab begini ya, di Malaysia juga dibangunkan dengan suatu kepercayaan bahawa kita boleh memperolehi kesaktian, memperolehi bagaimana ya, satu magical, yang mana kalau kita belajar ilmu-ilmu yang sebegini, kita bisa menjadi lebih tercerahkan, bisa mendatangkan uang, ya, kebelimpahan dan sebagainya. Jadi saya dibangunkan dari satu keluarga yang mana kesaktian itu memang sesuatu yang saya
dibangunkan dan diperlihatkan oleh bapa-bapa saudara saya. Jadi di sini bapa saudaranya dipanggil apa ya? Sama ya? Sama. Bapa saudara. Bapak saudara. Okey, jadi bapa saudara saya ada yang suka menurun. Menurun maksudnya dia mengeluarkan avatarnya yang lain. Kesurupan. Jadi, kesurupan ya dipanggil. Kesurupan, ya. Di sini dipanggil kesurupan. Ya. Menurun ya kalau di Malaysia. Kalau di keluarga saya ni, mereka akan bentangkan suatu tikar ataupun tilam berwarna kuning, seolah ia adalah sebagai adat kesultanan. Ya. Jadi dia akan bersila, kemudian dia akan bertafakur sebentar, kemudian dia kata Assalamualaikum. Wah, saya Tuanku Buana Sakti. Wah, gitu. Ya. Jadi masa tu saya dari kecil, jadi dibesarkan dan melihat kesaktiannya itu. Jadi kesaktiannya bermacam-macam. Ya, bisa makan sate 10 cucuk sekali makan aja gitu. Karena lapar. Iya, dan bisa juga dipertontonkan tentang bagaimana dia mendapatkan batu-batu permata secara yang gaib. Ya. Jadi saya dibesarkan begitu, dan saya memahami bahawa bisa ya kalau kita belajar ini kita akan mendapat kesaktian. Jadi setelah saya melalui proses-proses pembelajaran, pengalaman saya dengan beberapa guru, begitu juga dengan pakcik saya. Jadi saya melihatkan bahawa ternyata kesaktian itu ada caranya, ada kaedahnya untuk mengaburi mata orang di luar sana. Ada teknik. Ada tekniknya. Oke. Nah, ini menarik. Menariknya karena Bang As pernah melihat itu dilakukan oleh orang lain. Iya. Dan ternyata itu ada tekniknya. Iya, ada tekniknya. Ada tekniknya. Nah, dan harus belajar. Yang harus dipelajari. Tidak perlu pakai puasa. Enggak perlu. Oke, Bang As. Yang menarik ini, apa bedanya kalau Bang As dulu pernah menyelami tarekat di dalam salah satu agama dengan spiritualitas? Ada bedanya tidak, Bang As? Ia tergantung kepada istilah ataupun definisi yang kita berikan. Jadi kalau tarikat tu masih lagi dalam konteks agama, agama Islam ya. Jadi kalau kita tengok tarikat, tasawuf dan sebagainya masih lagi dalam konteks agama. Tetapi kalau saya melihat kalau dari sudut istilah spiritualitas ini, ianya lebih kepada lebih universal. Dia tidak terkongkong di dalam satu agama tertentu aja. Jadi itu yang saya membedakan. Jadi pengalamannya, beruntungnya saya ini, saya dibangunkan dengan agama, dengan syariat, kemudian dengan tarikat, dan juga ilmu-ilmu marifat dan sebagainya. Kemudian saya bertransformasi ke arah spiritualitas. Jadi memang manis detik-detik yang saya lalui itu. Dapat melihat dia punya transformasi dari segi sudut pandang dan juga pemikiran kita. Bang As, seperti kan kita punya teman punya teman yang masih belajar tentang marifat, masih belajar tentang hal-hal yang kesaktian yang ingin didapatkan. Dan teman itu juga dari Malaysia. Teman itu dari Malaysia. Nah, mungkin orang-orang seperti itu, ketika kita bicara spiritualitas yang sederhana, simple ya, spiritualitas as a simple like that gitu. Orang-orang seperti ini mungkin nggak mau terima. Betul. Saya tidak cocok dengan itu, karena saya masih mencari. Banyak nggak yang seperti itu, Bang? Terus terang, Pak, saya bila bertemu dengan Bapak buat pertama kalinya, saya tidak mau terima Bapak. Sebab caranya berbeda. Jadi koknya gelak ketawa-ketawa ya. Kemudian ada menari-menari ya. Jadi apalagi ngeliat istrinya. jadi kesurupan.
sudah dirasuk hantu ya. Tudungnya sengit-sengit semuanya ya. Apa ini? Ya, apa itu ya? Jadi tapi saya ada satu sikap yang suka belajar. Saya suka belajar dan saya ya bisa sebagai manusia biasa kita akan menghakimi, menghukum. Tetapi dalam proses kita untuk berkembang itu, jadi kita akan dapat melihat bahawa oh ini fasanya pemikiran aku pada ketika itu begini. Maksudnya. Kemudian kalau sudah lepaskan dogma atau pegangan yang begini, oh macam ini pula aku punya pemikiran. Seperti Bapak cakap, kita drop kita punya mind, then we create our new created mind. Right? Jadi memang Bapak agak sukar untuk menceritakan hal spiritualitas yang lebih universal berbanding dengan mereka yang dalam proses dalam tarikat dan sebagainya, kerana masih lagi ada unsur-unsur kepercayaan yang kuat di situ. Jadi untuk melepaskan itu masih susah. Agak sukar. Kalau di Indonesia, Mas, di Indonesia itu banyak orang-orang yang fanatik terhadap agama. Dan ternyata memang dibuat fanatik. They make it fanatism. Supaya apa? Supaya bisa diatur. Betul. Bisa diatur kalau nanti ada calon presiden dari satu kelompok itu mereka akan pilih ini. Betul. Gitu. Oh, politik dan segala macam. Nah, kira-kira kondisi ini sama nggak dengan Malaysia? Oh, sama. Kami di Malaysia baru lepas PRU ke-15, Pilihan Raya Umum. Oh, Pilihan Raya yang ke-15. Jadi di sana ada parti yang berbagai-bagai dan salah satu partinya dikatakan lebih kepada agama. Jadi parti ini ya biasa, dia selalu menggunakan agama sebagai satu senjata. Senjata pertama untuk menakut-nakutkan, keduanya adalah untuk mencari pengaruh. Ya, menjadi agar mereka lebih berkuasa. Kalau di Indonesia malah disebutkan salah satu calon presiden ini adalah keturunan dari Nabi. Itu lagi dahsyat tu. Iya. Lagi dahsyat. Sebab di Malaysia cuma dikata sesiapa yang menyokong parti yang bertentangan akan masuk neraka. Tetapi di Malaysia mereka menggunakan perkataan lain. Kalau tidak menyokong parti tersebut akan masuk ke Melaka. Jadi sama aja, Melaka neraka. Belakangnya KKK. Itu je. Nah, ini kan kalau kita melihat kan ironis ya. Ironis. Agama ataupun malah spiritualitas itu dijadikan alat untuk mengatur manusia. Betul. Kalau kita melihat spiritualitas atau agama seharusnya kan bukan untuk mengatur. Betul. Tetapi untuk membebaskan. Yes. Nah, mungkin nggak Bang As bahwa orang-orang ini takut kalau manusia menjadi bebas, dia bisa mandiri atas dirinya sendiri, dia tidak bisa diatur oleh politik. Karena dia bisa menentukan sendiri. Betul. Saya pilih ini karena dia punya value. Betul. Bukan karena agama. Saya pilih ini karena dia punya value gitu kan, karena bukan punya agama gitu. Nah, mungkin nggak Bang As punya kekhawatiran tidak kalau opini dan pendapat-pendapat Bang As tentang spirituality, buku-buku Bang As juga yang ditulis itu membuat takut politikus di Malaysia? Saya rasa bisa, ianya menjadi satu bagaimana ya, kalau katakanlah kita membawa pemikiran manusia bebas daripada dogma-dogma agama tertentu, ia menjadi satu ketakutan kepada leadership kumpulan itu sendiri, kerana tujuan mereka adalah untuk mengawal. Jadi bila tujuan dia adalah untuk mengawal, kalau kita membicarakan sesuatu yang agak bebas, itu akan menjadi satu ketakutan bagi mereka untuk mengawal ataupun mengatur cara kelompok mereka itu. Jadi itu adalah satu teknik ataupun
suatu yang cara yang diguna pakai sudah bertahun-tahun, Bapak. Oh. Bukan saya rasa di Indonesia juga begitu juga ya. Sama juga. Sama. Ya. Jadi ya agak sedih untuk melihat bahawa kalau kemudian sampai mereka gitu setelah tahu ada bukunya Bang As, kemudian mereka bilang ini orang berbahaya nih. iya. Berbahaya karena membebaskan orang ya. Kemudian mereka tidak bisa diatur secara politik gitu. Awas ini yang namanya As Hamzah. Ini berbahaya gitu. Khawatir nggak? Ya, khawatir juga. Sebab di Malaysia ni kalau sedikit saja cara kita berbicara itu lari daripada kefahaman umum, itu pasti dia akan direport kepada pihak yang lembaga agama. Oh, iya. Dan di Malaysia walaupun persoalannya bukan sesuatu yang agak besar ataupun dalam, tapi ianya menjadi satu isu yang besar juga, dibesar-besarkan. Sedangkan benda tu bisa ditanya dulu, dibicara dulu, apa maksud saya dalam menulis buku-buku saya ini. Dan banyak buku-buku, walaupun buku-buku itu dalam unsur tarikat, tasawuf, ada yang dirampas. Ada juga? Ada di blacklist. Ada. Oh. Jadi walaupun dia berperwatakan sebagai seorang agama, membawa unsur-unsur tasawuf yang agak membebaskan, masih lagi dilarang. Ya. Seharusnya diajak bicara ya. Iya. Apa namanya Mas Robi kalau ngajak bicara? Tabayun. Ya. Klarifikasi. Yes. Tapi sebagian besar kan itu tidak terjadi ya. Langsung kemudian punishment. Sepihak. Ya. Tidak diajak untuk itu. Jadi sedihnya di situ. Ya, sebab sebenarnya sama-sama bisa kita menceritakan lebih luas dan mendalam lagi agar dua-dua faham, dua-dua pihak faham kan. Tapi mungkin mereka ini seperti Bapak cakap lah, untuk mengawal masyarakat pada ketika itu ya. Nah ini Bang As akan kita kasih pertanyaan panas gak?